itu diharapkan ya itu tadi satu pintu gitu loh Bu, informasinya misalkan saya kemarin dari TP, saya dipantau nih aktivitasmu kemana aja, kamu keluyuran kemana aja kan gitu ya. Sementara sih seperti itu sih Bu, kalau yang ada yang bisa di scan barcode. Tapi kalau untuk yang kita cuman penyekatan, misalkan kita masuk ke Malang atau kemana kan masih belum bisa di-trace kalau untuk yang itu. Gitu. Tapi kalau mobilitasnya pasti belum bisa ya? Masih belum bisa karena kan masih manual Bu. Sedangkan kan kita diwajibkan harus menyekan. Kalau kita ada di Peduli Lindungi itu kan kita masuk ke mall harus scan. Kalau kita keluar check out, kalau kita masuk check in seperti itu. Tapi kalau untuk yang keluar kota itu masih manual, masih dicekin lembar vaksin atau lewat HP kayak gitu sih Bu. Itu masih belum bisa ditulis untuk yang itu. Tapi kalau untuk yang dalam ruangan masih bisa. Tapi itu tempat tertentu aja sih Bu. Kayak resto masih belum. Resto nggak ada. Dampak COVID-19 terhadap sektor ekonomi itu saya rasa besar sekali ya. Besar sekali. Bagaimana penurunan perekonomian itu terasa ya. Ya. Terasa. Dan terasa. Termasuk saya kan kena dampaknya. Kayak di sektor batik aja itu katanya omsetnya bisa sampai 10%. Ya. Tadinya 100%, jadi sekarang cuma 10%. Kalau di rumah makan, warung-warung itu ya mungkin tadinya 100%, sekarang 30%, 40%. 40%, karena kan gini Bu, satu kapasitas dari di ruangan itu kan juga dibatasi, terus jam operasional juga dibatasi. Contohnya aja McD Bu. McD itu kita bisa dapat 24 jam dulu. Sekarang jam 8 udah tutup kayak gitu. Tutup. Iya. Udah tutup. Jadi meskipun ada delivery ya, tetapi tidak seperti dulu ya. Delivery sampai jam 8 juga, Bu. Tetap Bu, cari makan sampai jam 8. Kalau dulu masih bisa kan kita jam 3 malam makan gitu. Sekarang nggak bisa Bu. Ya akhirnya memang sektor-sektor tertentu lah yang tetap naik lah ya, yang tetap kayak sektor farmasi, kesehatan, kemudian supermarket ya tetap ya, pancet supermarket. Ya, yang terkait sama kebutuhan pokok, terus kemudian kalau pasar aja berkurang loh. Ya. Itu kebutuhan pokok, tapi pasar berkurang karena orang takut pergi ke pasar. Tapi orang kan mengalihkan belanjanya belanja online, Bu. Ya, betul, belanja online. Saya aja kalau belanja ke pasar sekarang pakai GrabMart. Iya, alhamdulillah teknologi membantu ya. Yang lain mungkin bisa ikut berpendapat, monggo, terkait dengan apa yang Anda ketahui tentang COVID, terus informasinya diperoleh dari mana, masyarakat itu kondisinya seperti apa sekarang, gitu ya. Terus, tapi agak lumayan ya, masyarakat itu agak lumayan dibandingkan dengan gelombang pertama ya. Gelombang kedua ini relatifly orang lebih waspada. Betul. Karena itu tadi banyak yang kena bek di sekitar saya ini, di RW di sekitar saya itu zaman pertama kali Delta itu mulai itu tingkat tingginya itu Surabaya tingginya itu tiap hari selalu ada kok pembantu saya itu selalu laporan, Bu hari ini sebelah sana kena rumahnya ini semuanya kena gitu ya, terus survive, terus kalau enggak Bu meninggal sebelah sana, Bu meninggal sebelah sana, Bu meninggal. Ada barangkali selama kemarin PPKM dan lain sebagainya yang kedua itu ada 10 atau 11 orang yang meninggal di sekitaran RW saya saja. Betul Bu. Kalau dulu kita merasa orang meninggal itu ringnya masih jauh gitu. Kalau sekarang kan sudah ring. Kalau sekarang itu ring 3, ring 1. Iya. Iya. Wong teman saya SMP itu yang meninggal karena COVID itu 5 orang Bu. Terus SMA 3 orang. Kuliah belum. Jadi hampir dulu waktu naik-naiknya Delta itu hampir tiap hari kegiatan di WA grup itu kalau enggak tahlilan, doa bersama, sama yaitu ngecek hari ini doakan teman kita lagi kritis kayak gini-gini.
Jadi Iya, kemarin tuh betul. sedih ngelihat berita WA itu ada sedihnya ada enggak, tapi alhamdulillah kalau sekarang kan udah landai. Ya, Landai. ya, udah relatif Udah agak landai. landai. Ya. Seperti itu. Jadi ya Oke. kalau saya lihat sih orang sekarang lebih ketat, tapi kalau di daerah-daerah sih Bu ya, itu masih nggak ada yang pakai masker, terutama kayak ada cerita yang daerah Madura Bu, Madura itu masih susah pakai masker, masih nggak percaya begitu adanya COVID itu masih. Ya Kak. Ya. Apa yang sudah dilakukan itu ya itu tadi, kalau kita ngelihat dinamika masyarakat kita itu kan sangat unsurnya kan banyak, unsur sosial, budaya, kemudian intelektual, terus kemudian agama, pendidikan dan lain sebagainya, itu yang mempengaruhi mereka untuk tidak mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah ya, misalnya kayak vaksin, kemudian prokes atau program-program yang lainnya, itu sih yang mungkin yang sementara lah yang bisa kita lihat seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Carlos, Bu Nani, Pak Miko, dan yang lain-lainnya. Monggo yang lainnya. Mbak Isa mungkin. Yang lain dulu dong. Mbak Isa di posisi mana ya? Mbak Isa di posisi mana? Di Surabaya, di Gresik? Kayaknya di mana? Lamongan Bu, karena kalau di Lamongan Bu. Di Lamongan. Ya apa lah di Lamongan Mbak Isa? Itu Bu, masyarakat di sini tuh masih ya kayak gitu Bu. Ada yang nggak percaya, ada yang masih nggak mau vaksin soalnya takut nanti disuntik gitu. Oh, takut disuntik ya? Iya. Kalau nggak percaya itu apa nggak ada yang kasus di sana? Atau di sana nggak ada kasus lah? Biasanya mereka Bu, tuh cuma nggak begitu nggak begitu banyak, masih terkendali lah Bu. Okay. Yang kemarin itu ceritanya saudaranya Isa itu sakit habis COVID ya, saya minta dikunjungi. Ya. Padahal kan kalau selesai selesai COVID itu kan masih recovery, kita kan masih ada masih ada virus-virus yang masih nempel gitu loh. Nempel. Kan baru boleh dikunjungi sekitar berapa hari, 14 hari lah itu. Ya memang soalnya budaya masyarakat kita itu budaya ngumpul-ngumpul. Jadi kalau yang tidak susah untuk memahami ojo ketemu wong itu tuh susah. Ya, bisa dipahami kalau penularannya kemudian menjadi cepat karena tidak menganggap hal seperti pakai masker itu adalah budaya, kemudian tidak mau ketemu orang itu adalah melanggar budaya, itu mungkin ya. Jadi ya memang ya agak susah karena tidak. Tapi mungkin sekarang setelah banyak dari media, dari TV, dari YouTube dan lain sebagainya, mungkin mudah-mudahan sih bisa. Kalau masyarakat itu biasanya dapat kabar gitu-gitu tuh dari mana ya? Tentang COVID, tentang ini dari mana ya Mbak Isa ya? Biasanya kadang dari mulut ke mulut sih Bu, kalau di sini ya Bu ya, di lingkungan sini gitu ya. Kalau misalnya ada yang kena di lingkungan sini COVID, ada yang kena COVID gitu. Karena orang-orang di sini tuh megang HP tuh masih Bu, kan orang tua, banyak petani Bu di sini. Bukan yang daerah kota gitu, bukan. Jadi masih dari mulut ke mulut, banyak juga yang dibilangin pakai masker itu yang benar, kadang masih pakai maskernya itu di bawah hidung gini Bu, di dagu, nggak sesuai, nggak pakai ketaatannya masih kurang lah Bu. Ya. Oke. Ini saya juga mau nambahkan ceritanya kayak Mbak Isa itu di daerah Kediri Bu Leli. Jadi ceritanya kan saya kelahiran Kediri ya, saya waktu itu ke Kediri, terus di sana
orang-orang tumben ini kok pakai masker. Saya bilang, yang naik motor itu kok pakai masker. Terus saya tanya ke ibu, katanya ternyata sama pemerintah setempat itu diwajibkan. Jadi di sana ada kayak macam polisi patroli, ketika orang yang tidak pakai masker itu kena denda 50.000. Diwajibkan, jadi dikasih kayak sanksi macam gitu. Jadi dengan begitu ketika mereka lewat jalan raya, nggak tahu di rumah mereka pakai masker apa enggak, cuman begitu naik motor di jalan raya mereka pakai masker semua, seperti itu. Berarti masih ini ya Bu Nani ya, adanya motivasi mereka menggunakan taat prokes kalau ada punishment misalkan. Punishment, betul. Itu ada memang. Jadi motivasinya bukan motivasi personal daripada saya kena. Bukan motivasi sehat, ya. Itu daripada saya kena tilang, daripada saya kena denda. Katanya kan sekarang 250, ada yang seperti apa yang 250.000 juga kan Bu, itu kalau nggak pakai masker. Itu 250 itu kena dendanya. Ya lumayan, dulu di Singapura di penjara. Nggak pakai masker di penjara. Jadi lumayan 250.000, 50.000 itu lumayan sebetulnya. Iya, ya itu. Baik. Oke. Berarti motivasi masyarakat itu dalam dalam terkait sama COVID itu tergantung dari lokasi atau area berarti ya. Jadi kalau mungkin di daerah-daerah yang yang seperti di area-area yang bukan kota besar itu mereka masih cenderung abai karena menurut mereka nggak apa-apa, wong saya sehat-sehat aja, nggak pakai masker saya juga sehat gitu. Tapi kalau misalkan tadi seperti ceritanya Bu Nani, kalau ada tilangan itu baru mereka tergerak untuk memakai masker. Seperti itu. Ya. Berarti kalau kayak seperti itu pemeran pemerintah setempat, Bu. Itu bagaimana ya? Mungkin ada yang bisa selain Bu Nani, Mas Carlos atau Pak Miko, peran pemerintah setempat, kemudian Mbak Isma mungkin gimana di areanya Mbak Isma? Tokoh masyarakat mungkin atau institusi, lembaga dan lain sebagainya dalam menunjang pencegahan penularan COVID itu seperti apa? Gitu. Kalau saya lihat ya Mbak, kalau ini kan tergantung masing-masing daerah rasanya. Karena kalau contoh kasus ketika kita di Madura sama di Jawa itu kan beda pendekatan. Karena katakanlah kalau di Madura mereka lebih taat pada kiainya kan daripada lurahnya, daripada camatnya, semacam itu. Mereka lebih taat dengan kiainya, apa yang disampaikan kiainya itu nanti akan yang lebih mengena. Tetapi ketika kita di Jawa itu berbeda lagi. Bisa jadi dari lurahnya, dari pemerintahnya yang akan memegang peran, bukan dari kiainya, seperti itu. Kalau di Kediri atau di Sidoarjo sendiri, Bu Nani, seperti apa? Kalau Sidoarjo hampir sama dengan Surabaya, jadi kesadaran masyarakatnya. Cuman kalau dari Sidoarjo yang sudah ke arah minggir, yaitu tadi istilahnya peran pemerintahnya itu apa istilahnya ya, sangat kuat karena katakanlah harus ada aturan yang kuat mengenai hal itu. Ketika orang-orang masih suka berkerumun, orang-orang nggak pakai masker, ya harus ditentukan seperti itu tadi, adanya macam denda atau sanksi seperti itu. Nah, kalau di Kediri hampir sama dengan di daerah Sidoarjo pinggiran, karena Kediri kan juga bukan kota-kota yang kota besar gitu ya. Jadi di Kediri kemarin waktu PPKM itu sampai mereka jam 8 malam lampu udah dimatikan semua, lampu jalanan. Jadi lampu jalan. Jadi apa istilahnya orang-orang yang kayak mau dagang sampai malam-malam, apalagi yang kaki lima itu sudah nggak bisa lagi. Begitu juga di Sidoarjo juga seperti itu. Nah tadi yang disampaikan sama Mbak Linda juga berkaitan sama warkop tadi, lumayan taat di daerah sini yang tempat tinggal saya itu jam 8 mereka
off semua. Tapi mulai sekarang jam 11 pun masih ramai sampai hari ini. Yang sudah masuk level 2 ini sudah kayak kembali ke arah mendekati normal ya. Nah, kalau yang kemarin itu jam 8 Indomaret, Alfamart, terus warung kopi sudah sepi gitu, jalan-jalan sudah sepi, kayak jam 8 sudah serasa kayak jam setengah 12 gitu. Iya, betul. Baik. Kemudian mungkin ada tambahan lain? Bu, saya mau menambahkan. Kebetulan saya dari Kediri juga. Sepengetahuan saya itu, kalau untuk masyarakat yang di kota itu memang sudah tertib. Kalau jam 8 itu kan jalan sudah mulai ditutup. Terus lampu-lampu itu juga sudah dimatikan, dan di kota itu juga udah sepi gitu. Tapi kalau kayak malam minggu kayak gitu, mungkin orang-orang yang dari luar Kediri, kayak dari kabupaten kan biasanya mainnya ke kota gitu ya Bu. Itu pasti itu kan jalannya sudah ditutup. Nah itu pasti kayak macet banget yang untuk di jalan-jalan yang nggak ditutup, yang di pinggiran gitu. Sampai beberapa lampu merah itu full, panjang banget macetnya kayak gitu. Terus sama ini kebetulan kan kakek saya rumahnya di kabupaten. Nah itu mereka vaksinnya lebih cepat daripada yang di kota. Tapi warga sekitarnya itu ya kayak gitu ya. Kalau orang-orang desa kan masih nggak percaya COVID, kayak nggak pakai masker kayak gitu sih. Tapi kelebihannya yang dari kabupaten itu vaksinnya lebih cepat daripada yang kota. Yang kemarin mungkin yang lansia sudah, tapi yang di kota itu masih belum kayak gitu. Itu dikarenakan apa, atau mungkin mereka kalau yang di kabupaten itu apa namanya, dapat vaksinnya lebih cepat mungkin. Jemput bola, misalnya datengin ke rumah-rumah seperti itu, atau kata kakek saya itu sampai didatengin ke rumah, soalnya kan kebanyakan masih pada takut untuk vaksin itu. Jadi kadernya itu yang datang ke rumah. Berarti aktif ya, petugas vaksinnya aktif. Ya. Kalau di daerah itu harus mempunyai usaha yang lebih gitu loh Bu. Kalau di kota-kota, kalau di kota kan masyarakatnya yang cari tempat vaksin. Iya. Nah, kalau di kabupaten malahan petugasnya yang cari siapa yang mau divaksin. Ya. Padahal kan itu wilayahnya lebih luas yang kabupaten Bu, kalau yang kecil. Ya. Ya. Tapi vaksinnya itu lebih cepat penyebarannya dari kabupaten. Karena itu tadi ada jemput bola dari dinas kesehatannya, melakukan jemput bola untuk mempercepat program vaksinnya itu tadi. Kalau di kota ya cukup dengan woro-woro, pasti akan berduyun-duyun datang seperti itu. Sekarang lebih takut nyari vaksin Bu, soalnya lebih banyak antrinya daripada ke mall. Betul. Di mall tapi yang antri vaksin itu banyak banget. Betul. Soalnya sekarang kan vaksin sudah seperti KTP. Kalau mau ngurus KTP harus vaksin. Nah, kalau ngurus vaksin harus pakai KTP. Kalau misalnya nggak punya dua-duanya pusing. kan itu kemarin ada beberapa keluhan yang ini repot ya, kalau KTP mau ngurus KTP harus vaksin, ya sedangkan mau ngurus vaksin harus pakai KTP lagi. Gimana kalau misalkan KTP-nya nggak masih belum jadi atau gimana. Nah, itu kemarin ada beberapa keluhan-keluhan yang saya baca itu seperti itu. Oke. Sepertinya sudah semua, atau masih ada nggih Bu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nggih? Bu Leli? Masih termute. Ya. Pendekatan apa yang perlu dilakukan untuk menangani COVID-19 di daerah sekitar Anda? Kayaknya di Surabaya itu RT RW-nya aktif pada waktu itu ya.
kalau ada yang terkena COVID harus lapor kan gitu ya. Soalnya kan pada waktu itu kan rumah sakit penuh gitu ya. Jadi isoman itu mungkin dikaitkan dengan suplai obat dan lain sebagainya, mendapat kunjungan dari petugas kesehatan dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Mungkin kalau saya sih, kalau pemerintah daerah sudah ya cukup tanggap juga, terus membuka rumah sakit darurat dan segala macam gitu ya. Ya untuk ini saya cukup apresiasi. Justru kalau saya sih pemerintah pusat gitu yang menurut saya itu agak membingungi gitu loh kebijakannya. saya malah tidak, bagi saya pribadi saya tidak bermasalah dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat yang malah. Pemerintah Surabaya itu luar biasa gitu ya. Ya kalau nggak tahu saya kalau Sidoarjo, Kediri dan daerah-daerah lain gimana, seperti apa? Apakah sama juga pendekatan yang dilakukan? Setuju sama Pak Carlos, Bu Dali. Jadi contoh kemarin berkaitan sama vaksin ya, itu Pak RT RW-nya sangat gencar di setiap minggu itu mendata kami siapa yang belum vaksin, silakan daftar gitu. Dan cukup nggak jauh-jauh. Jadi kalau yang kemarin kayak di Gelora Pancasila itu nggak, jadi di RT RW kami cukup di kelurahan setiap hari apa gitu kita ngumpul di situ untuk divaksin. Lumayan proaktif orang-orangnya. Ya. Berarti luar biasa sudah ya pendekatan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini luar biasa. Pemerintah di Surabaya, Sidoarjo, saya rasa sudah bagus. Ya, betul. Oke, Bu Leli. Kalau saya rasa sih dari beberapa pertanyaan itu sudah terjawab beberapa. Yang ini, peran kearifan lokal masyarakat dalam penanganan COVID-19 di daerah sekitar Anda. Ada yang terkena COVID terus pakai jamu-jamuan ya, Mas Carlos mungkin punya cerita tuh. Oh, ada Bu itu. Kalau saya ini terus terang saya tuh sampai jadi guyonan keluarga besar karena gini, sajane kamu sembuh itu minum obat apa sih, gitu loh. Karena saya sama terutama sama ibu saya tuh mulai dikasih dari jamu, obat tradisional, herbal, rumah sakit, obat dokter, apa segala macam tuh, wes lengkap. Iya. Jadi saya itu sembuhnya tuh sajane karena obatnya dokter, apa obat herbal atau jamu, ya nggak tahu juga. Cuma saya sih dapat cerita ini dari Mas Dayat kebetulan. Ya kan, beliau sebagai ya bisa dibilang kan apa ya sekarang ya, kayaknya di ketua lembaga apa musyawarah desa apa kayak gitu ya, tapi kan tingkat kelurahan ya. Nah, kebetulan dia kan juga beliau bekas ketua RW. Jadi ada warganya itu yang menderita COVID sekeluarga gitu, dan kebetulan kondisi ekonominya juga kondisi ekonomi yang kurang. Akhirnya ya cuma dikasih jamu-jamu Jawa tuh ya sembuh gitu. Padahal ya lumayan parah juga katanya. Itu dikasih jamu Jawa ya sembuh. Ya memang belum waktunya ya. Sama penyakit nggak ada obatnya dan pengobatannya itu berbeda-beda untuk tiap gejalanya juga beda-beda, obatnya juga beda-beda. Ada yang sembuh, ada yang enggak gitu ya. Maka saya pribadi sendiri juga tidak mempermasalahkan pendekatan apa yang digunakan oleh seseorang untuk menyembuhkan dirinya, gitu ya. Mau pendekatannya tadi Mas Miko yang justru tidak minum obat boleh, pendekatan minum jamu-jamu Jawa gitu kan, atau saya pendekatan super lengkap mulai dari jamu Jawa sampai pengobatan tercanggih gitu ya. Monggo gitu kan, semua itu kan ikhtiar kita masing-masing untuk mendapatkan kesembuhan. Ya itu tadi sudah sempat disampaikan juga kan Bu, peran kearifan lokal sama Bu Nani. Kalau di Kediri masih kita dengan tokoh-tokoh agama itu di Madura ya, tokoh agama. Terus kalau di daerah itu tokoh agama, kalau di Bali itu peran tokoh-tokoh masyarakat, terus kayak informasi dari desa, kemudian dari kepala adat ya. Adat kayak gitu itu juga masih sangat berperan ya. Selain dari pemerintah daerah itu tadi. Itu. Iya. Oke.
Kalau peran pengusaha dalam penanganan COVID-19 apa ya? Ya ini Bu, mungkin ya misalkan mereka menyediakan ruang untuk apa namanya menyediakan vaksin massal, menyediakan ruang. Oh ya. Kemudian, Kan beberapa vaksin dulu disponsori oleh BUMN tertentu ada juga ya. Ya. Vaksin-vaksin. Memberikan makanan pada isoman. Ya. Oh ya, betul. Itu jadi ya. memberikan ruang kayak misalkan menyewa ruangnya seperti misalnya CW itu kan mereka rutin 1-2 minggu 1 minggu itu selalu ada kegiatan vaksinasi massal Bu di Ciputra World itu. Jadi mereka dulu di Grand City juga ya. Memfasilitasi swab test. Ya. Memfasilitasi prokes. Di awal-awal dulu juga ada pembagian masker gitu ya. Di awal-awal dulu, kalau sekarang kan sudah ya. Kemudian ya ini Bu. Sama kalau mungkin yang pengusaha di bidang farmasi itu ya kalau bisa sih jangan menimbun kayak gitu loh Bu, jangan menimbun masker, jangan nimbun obat. Kan yang it's a little bit difficult. Tadi obatnya Mas Carlos itu dari 7 juta menjadi 14 juta, dari 45 juta ke 90 juta itu tadi. Ya memang kadang-kadang pengusaha obat sendiri yang saya temui, kebetulan ya ini cerita dari pengusaha obat dan apotek, itu mereka kemudian dianggap menimbun itu karena mereka sendiri masih bingung dengan kebijakan pemerintah, terutama platform harga, sehingga mereka hold barang dulu untuk tidak dikeluarkan. Nah, tapi ketika mereka hold barang itu, terus dituduh menimbun. Nah, itu repotnya. Karena mereka sendiri juga belum jelas, loh ini harga jualnya berapa gitu. Karena ada beberapa yang misalnya begini, ada teman apotek itu yang dia beli harga obat, itu ketika harga obatnya itu sudah tinggi gitu ya. Terus tiba-tiba pemerintah ngomong bahwa ini harus dijual harga sekian, di bawah harga belinya. Nah, itu bagi apotek itu juga menjadi masalah kan, karena mereka kan istilahnya kan jadi jual rugi kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang mereka masih agak hold dulu, nunggu kebijakan, terus ada yang ini nggak tahu boleh dijual apa enggak atau gimana seperti itu. Jadi itu kenapa saya bilang bagi saya tidak bermasalah dengan pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat gitu loh, karena kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro yang berhubungan dengan banyak pihak itu yang jadi bingung kan gitu. Terus nanti benar-benar dituduh nimbun gitu. Ya belum lagi. Ya memang ada juga oknum yang menimbun, tidak menutup mata. Belum lagi ada lembaga-lembaga yang menggunakan mafia, Bu. Contohnya kayak vaksin. Lembaga-lembaga yang menggunakan mafia itu ya bekerja sama sebagai mafia untuk hanya obat ini yang boleh masuk, hanya vaksin ini yang boleh masuk, kan apalagi itu buat kebijakan Bu. Ya. Money is so lucrative. Nah, tapi menurut saya juga menarik akhirnya ya dengan kasus COVID ini kan cukup membuka kepada umum tentang bagaimana mafia farmasi di negara kita gitu. Sebelumnya kan kita banyak yang nggak tahu gitu ya, kecuali orang-orang yang hidupnya bersinggungan dengan seperti itu gitu ya, baru tahu tentang bagaimana perusahaan farmasi dan mafianya gitu. Nah sekarang ini kan jadi lumayan ketahuan juga nih kan ternyata gara-gara nggak karuan juga salah satunya kan karena itu juga. Nah seperti itu Bu. Ya, Fenomena. saya rasa relatif sudah tercover kok. Kita sudah bahas macam-macam tadi. Nggak terasa. Berapa lama ini tadi? Dari jam 7 sampai jam 20.40. Lumayan. Lumayan. Iya, hampir berapa? 1 jam 40 menit ya, hampir 2 jam. 1 jam 40 menit. Iya. Sudah kok. Penjelasannya itu sudah masuk. Insight-nya itu sudah masuk. Oke, baik.
Saya rasa itu matur nuwun rawuhnya. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan mungkin terkait di tempat yang berbeda. Ya, monggo Mas Miko. Intinya ya herd immunity, kita harus berdampingan mau nggak mau. Karena ini nggak tahu sampai akhir. COVID masih menjadi misteri. Iya. Ya. Bisa ada gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5. Ya. Betul. Ya, tentu yang paling utama adalah meningkatkan imunitas diri pribadi masing-masing ya. Itu yang paling utama ya. Berikutnya juga herd immunity ini juga penting juga. Nah, karena kan makanya itu kan caranya dengan divaksin tadi. Tapi vaksinasi itu sendiri tidak bisa mencegah penularan COVID. Tidak bisa kan? Penularan COVID dicegahnya gimana? Diputus rantainya gimana? Yaitu mengurangi mobilitas, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian tadi menjaga jarak, tadi yang 5M tadi, menghindari kerumunan, ke situ. Itu pencegahannya. Ya mudah-mudahanlah kita semua sehat sentosa, jangan sakit-sakit. Oke, saya rasa itu kita matur nuwun sekali atas hadirnya, sumbang sarannya, diskusinya. Semoga kita semua sehat dan sejahtera, tetap bisa melanjutkan segala aktivitas meskipun melalui online. Dan yang paling penting itu sehat. Matur nuwun, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya rasa sudah bisa kita tutup ya. Saya mau memastikan dulu ini pada Mbak Pupuy sama Mas Adi untuk daftar hadir sudah terisi semua. Ya Bu, sudah. Tadi ada sampai 19 yang hadir tadi. 19. Ini saya cek. Berapa? Ada 14 total musian. 14 ya wis. Apa namanya? Masuk Mbak Putri, masuk dan pergi. Ya, ada masuk dan pergi. Ya sudah Bu, kalau seperti itu aja karena untuk kepentingan. Rekamannya sudah ya, bisa ya rekamannya ya. Bisa Bu. Khawatirnya di tempatku sih terekam tapi ini posisinya di mana nanti kudu digoleki. Tapi kan ada backup rekaman tadi. Saya sampun nge-backup. Oke, baiklah. Matur nuwun sangat, kita akhiri sampai di sini pembahasan kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga tetap sehat. Amin. Jaya selalu semuanya di darat, laut dan udara. Monggo, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya end for all ya. Yuk. Oke. Monggo.